proses pencernaan makanan pada organ pencernaan manusia. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Di mulut terjadi proses dua pencernaan, yaitu kimiawi dan juga mekanis. Pencernaan mekanis dibantu oleh gigi dan juga lidah, sedangkan proses kimiawi dibantu oleh zat amilase untuk mengubah amil menjadi glukosa. Setelah dari mulut, makanan pun menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan ini terjadi gerakan yang namanya gerakan peristaltik. Gerakan mendorong makanan menuju ke lambung. Di dalam lambung ada 3 enzim yang membantu pencernaan, yaitu enzim pepsin, enzim asam klorida, dan juga remin. Enzim pepsin berguna untuk menguraikan protein dari makanan, sedangkan asam klorida untuk membunuh kuman, dan remin untuk mengendapkan kasein dari susu. Setelah dari lambung, makanan pun menuju ke usus halus. Di dalam usus halus terjadinya penyerapan sisa-sisa makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah usus halus, maka makanan menuju ke usus besar. Dalam usus besar ini terjadinya penyerapan air dan juga pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Setelah pembusukan makanan, sisa-sisa makanan yang telah dibusukkan pun keluar melalui anus. Saya akan menjelaskan pencernaan makanan oleh tubuh manusia. Makanan masuk ke dalam mulut. Di mulut terjadinya pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis dibantu oleh gigi dan lidah, sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim amilase atau enzim petialin untuk menguraikan amilum menjadi glukosa. Setelah itu makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di kerongkongan terjadinya pergerakan peristaltik untuk mendorong makanan ke dalam lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi dan mekanik. Kimiawi dan mekanis. Pencernaan mekanis oleh lambung atau otot lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi oleh enzim jantung. Lalu lambung menghasilkan 3 enzim, yaitu enzim pepsin untuk menguraikan protein, dan enzim yang kedua yaitu asam klorida untuk membunuh bakteri, dan yang ketiga adalah enzim renin untuk mengendalikan kasein dari susu. Setelah makanan diolah di lambung, lalu masuk ke dalam usus halus. Di usus halus terjadinya penyerapan. Di usus halus terjadi pencernaan kimiawi, dan di usus halus juga terjadi penyerapan sari-sari makanan. Lalu sari-sari makanan masuk ke dalam usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan air atau pembusukan sisa-sisa makanan. Dan sisa-sisa makanan Di usus besar dibantu oleh bakteri yang berguna. Di usus besar dibantu oleh bakteri Yang berguna yaitu S. coli. Lalu dari sisa makanan berubah menjadi feses, dikeluarkan melalui anus. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan pencernaan makanan pada organ pencernaan manusia. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Di mulut tempat terjadi pencernaan mekanis yang dibantu oleh gigi dan lidah. Lalu terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim petialin atau amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa yang dihasilkan oleh kelenjar lidah. Setelah dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan mendorong makanan menuju lambung. Di lambung, makanan diolah. Dan juga tempat terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dibantu oleh otot lambung. Dan pencernaan kimiawi dibantu oleh tiga zat, yaitu zat asam klorida yang dapat membunuh kuman pada makanan, enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepsin, dan enzim renin yang menggumpalkan kasein pada susu. Setelah dari lambung,
makanan masuk ke usus halus. Di usus halus terjadinya penyerapan sari-sari pada makanan dan juga pencernaan kimiawi. Dia dibantu oleh enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, enzim amilase yang mengubah amilo menjadi glukosa, dan enzim tripsin yang mengubah pepsid menjadi peptid. Setelah itu makanan masuk ke usus besar. Usus besar terjadi penyerapan air, mineral, dan vitamin, dan terjadi pembusukan sisa-sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Lalu setelah dibusuk menjadilah feses. Setelah itu feses akan keluar melalui anus. Terima kasih.